Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Taskia Lating dari kelas 05 SIFP 001 dengan NIM 221011700421. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen sains, yaitu suatu ilmu yang menggunakan aplikasi matematika dalam penyelesaian masalahnya yang dihadapi oleh seorang manajer, yang dijelaskan sebagai filosofi dan juga logika untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Lalu tujuan utama dari manajemen sains sendiri yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang manajer, baik yang bergerak dalam sektor publik maupun sektor swasta, dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pendekatan model-model matematika. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari BEP, yaitu break-even point atau BEP merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan ketika pendapatan perusahaan sama dengan modal yang dikeluarkan. Artinya, kita tidak mengalami kerugian ataupun juga keuntungan. BEP sendiri dihitung dengan membagi biaya tetap dengan selisih antara harga jualnya per unit dengan biaya variabel per unitnya. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan pengertian dari linear programming. Linear programming sendiri yaitu metode matematika untuk menemukan nilai optimal atau maksimum atau juga minimumnya dari suatu fungsi tujuan yang biasanya melibatkan sumber daya yang terbatas. Tujuannya itu untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan tersebut dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada atau kendala yang ada dalam bentuk persamaan linear atau ketidaksamaan. Kemudian di sini saya memiliki 3 contoh soal untuk soal BEP, soal linear programming, dan juga soal linear programming dengan gambar grafiknya. Berikut soal dan penyelesaiannya. Soal break-even point atau BEP. Sebuah perusahaan smartphone ingin mengetahui jumlah unit yang harus diproduksi agar dapat mencapai break-even point atau titik impasnya. Biaya tetap produksinya yaitu sebesar 500 juta rupiah, sedangkan biaya variabelnya yaitu 1 juta rupiah. Harga jual per unitnya yaitu 1.500.000 rupiah. Berapa penjualan yang harus dicapai agar dapat mencapai BEP-nya atau titik impasnya? Kemudian di sini untuk penyelesaian soal BEP atau break even point, pertama untuk rumus BEP-nya dalam rupiah yaitu biaya tetap per harga unit dikurang dengan biaya variabel, kemudian dikalikan dengan harga per unitnya. Di sini diketahui untuk biaya tetap produksinya yaitu sebesar 500 juta rupiah, biaya variabel per unitnya 1 juta rupiah, dan harga jual per unitnya yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian untuk penyelesaiannya, di sini kita masukkan dari rumus yang tadi yaitu biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel dikalikan dengan harga per unit. Untuk biaya tetapnya yaitu 500 juta rupiah, kemudian kita bagi dengan harga per unitnya tadi 1.500.000 dan dikurangkan biaya variabelnya yaitu 1 juta rupiah. Kemudian kita kalikan dengan harga per unitnya yaitu 1.500.000. Lalu 500 juta rupiah per 1.500.000 dikurang 1 juta menghasilkan 500.000 dikali dengan 1.500.000, yaitu sama dengan 1.000 dikali 1.500.000 sama dengan 1,5 miliar rupiah. Jadi perusahaan tersebut harus mencapai penjualan sebanyak 1,5 miliar untuk mencapai titik impasnya. Kemudian untuk soal linear programming, di sini soalnya yaitu sebuah pabrik memproduksi 2 jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Setiap barang A yang akan diproduksi memberikan keuntungan sebesar 50.000 dan setiap barang B memberikan keuntungan 40.000. Kapasitas produksi pabrik dibatasi oleh jumlah jam mesin dan juga jumlah pekerjanya. Setiap barang A memerlukan 2 jam mesin dan 3 pekerja. Setiap barang B memerlukan 4 jam mesin dan 2 pekerja. Pabrik memiliki total 100 jam mesin dan 90 pekerja yang tersedia per harinya. Pertanyaannya, berapa banyak barang A dan barang B yang harus diproduksi untuk memaksimalkan sebuah keuntungan, lalu berapa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh? Untuk penyelesaian linear programming, di sini kita tulis dulu diketahui variabel keputusannya ada X sebagai barang A dan Y sebagai barang B. Lalu untuk fungsi objektifnya di sini Z sama dengan 50.000 X ditambah 40.000 Y. Lalu kendalanya di sini ada 3 kendala,
Yang pertama, kendala jam mesin. Di sini saya tulis 2X ditambah 4Y kurang dari 100. Lalu untuk kendala keduanya yaitu jumlah pekerja, saya tulis 3X ditambah 2Y kurang dari 90. Lalu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 karena jumlah barang tidak boleh negatif. Lalu untuk penyelesaiannya di sini yang untuk kendala satu dulu, yaitu 2X ditambah 4Y kurang dari 100. Jika Y-nya 0, maka X sama dengan 50. Dan jika X sama dengan 0, maka Y-nya 25. Menghasilkan titik potong A yaitu 50,0 dan 0,25. Lalu untuk kendala yang kedua, yaitu 3X ditambah 2Y kurang dari 90. Jika Y-nya 0, maka X-nya 30. Dan jika X-nya 0, maka Y-nya menghasilkan 45. Lalu kemudian menghasilkan titik potong B yaitu 30,0 dan 0,45. Lalu untuk kendala yang ketiga, di sini kita substitusikan antara kendala 1 dengan kendala kedua yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 100, 3X ditambah 2Y sama dengan 90. Di sini saya akan mengeliminasi untuk yang Y terlebih dahulu, maka untuk yang 2X ditambah 4Y saya kalikan dengan 1, dan yang 3X ditambah 2Y saya kalikan dengan 2. Kemudian menghasilkan 2X ditambah 4Y sama dengan 100, 6X ditambah 4Y sama dengan 180. Kemudian kita kurangkan 4Y dengan 4Y itu sudah habis, maka 2X dikurang 6X menghasilkan min 4X. 100 dikurang 180 menghasilkan min 80. Maka X-nya min 80 dibagi min 4 yaitu 20. Lalu kemudian kita masukkan dari yang 2X ditambah 4Y sama dengan 100. Tadi kan untuk X-nya sudah ketemu yaitu 20. Jadi 2 dikali 20 ditambah dengan 4Y sama dengan 100. 40 ditambah 4Y sama dengan 100. 4Y sama dengan 100 dikurang 40. 4Y sama dengan 60. Maka Y 60 dibagi 4 yaitu Y 15. Jadi untuk titik potong yang C yaitu menghasilkan 20,15. Lalu titik potong yang tadi kita sudah dapatkan, kemudian kita evaluasikan dengan fungsi objektifnya. Untuk titik A yaitu tadi ada 0,25, maka kita masukkan di sini Z 50.000 dikali 0 ditambah 40.000 dikali 25, menghasilkan 1 juta rupiah. Lalu untuk yang titik B kita ambil yang 30,0. Lalu kita masukkan di sini 50.000 dikali 30 ditambah 40.000 dikali 0 menghasilkan 1.500.000. Lalu kemudian untuk titik potong yang C yaitu 20 dan 15. Maka di sini 50.000 dikali 20 ditambah 40.000 dikali 15 menghasilkan 1.600.000 rupiah. Kesimpulannya yaitu keuntungan maksimal yang akan dicapai yaitu sebesar 1.600.000 rupiah apabila pabrik memproduksi sebanyak 20 barang A dan 15 barang B. Kemudian untuk soal linear programming dengan grafik, di sini soalnya yaitu sebuah perusahaan ingin memproduksi dua jenis produk, yaitu produk P dan produk Q. Keuntungan dari menjual produk P yaitu sebesar 60.000 per unit dan keuntungan dari produk Q yaitu 50.000 per unit. Perusahaan memiliki batasan dalam penggunaan bahan baku dan waktu produksinya sebagai berikut. Setiap unit produk P memerlukan 4 kg bahan baku dan 3 jam waktu produksi. Kemudian untuk produk Q memerlukan 2 kg bahan baku dan 5 jam waktu produksi. Total bahan baku yang tersedia yaitu sebanyak 100 kg. Dan total waktu produksi yang tersedia juga ada 120 jam. Pertanyaannya, berapa banyak produk P dan produk Q yang harus diproduksi agar perusahaan mendapat keuntungan maksimum dan berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh? Lalu buatkan grafiknya. Kemudian untuk penyelesaian soal linear programming dengan menggunakan grafik, di sini kita tulis terlebih dahulu, diketahui untuk variabel keputusannya X sebagai produk P dan Y sebagai produk Q. Kemudian untuk fungsi objektifnya yaitu Z sama dengan 60.000 X ditambah dengan 50.000 Y. Lalu untuk kendalanya juga sama, di sini ada 3 kendala. Yang pertama kendala bahan baku, di sini saya tulis 4X ditambah 2Y kurang dari 100. Kemudian untuk kendala yang kedua yaitu pada waktu produksi, di sini saya tulis 3X ditambah 5Y kurang dari 120.
X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, karena jumlah produksi tidak boleh negatif. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu untuk kendala 1, 4X ditambah 2Y kurang dari 100. Jika Y 0 maka X-nya 25, dan jika X sama dengan 0 maka Y 50. Menghasilkan titik potong A yaitu 25,0 dan 0,250. Lalu untuk kendala yang kedua yaitu 3X ditambah 5Y kurang dari 120. Jika Y sama dengan 0 maka X-nya menghasilkan 40. Dan jika X sama dengan 0 maka Y menghasilkan 24. Menghasilkan titik potong B yaitu 40 dan 0 dan 0,24. Untuk kendala ketiga di sini kita tulis dari kendala 1 dan kendala 2, 4X ditambah 2Y sama dengan 100, 3X ditambah 5Y sama dengan 120. Di sini saya akan mengeliminasi untuk X-nya, maka untuk 4X ditambah 2Y sama dengan 100, saya kalikan dengan 3, dan 3X ditambah 5Y sama dengan 120, di sini saya kalikan dengan 4. Menghasilkan yaitu 12X ditambah 6Y sama dengan 300, 12X ditambah 20Y sama dengan 480. Lalu kita kurangkan 12X dikurang 12X itu habis, 6Y dikurang 20Y menghasilkan min 14Y. 300 dikurang 480 menghasilkan min 180. Maka Y yaitu min 180 dibagi min 14 menghasilkan 12,86. Lalu saya ambil dari yang kendala 1 yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 100. 4X ditambah 2 dikali 12,86 karena Y-nya tadi ketemu 12,86 sama dengan 100. 4X ditambah 2 dikali 12,86 menghasilkan 25,72 sama dengan 100. 4X ditambah 100 dikurang dengan 25,72. 4X yaitu menghasilkan 74,28. X yaitu 74,28 dibagi 4. X menghasilkan 18,57. Maka untuk titik potong C di sini mendapatkan 18,57 dan 12,86. Selanjutnya dari titik potong yang sudah dihasilkan yaitu ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kemudian kita evaluasikan dengan fungsi objektifnya yaitu titik A, 0 dan 24. Maka Z sama dengan 60.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 24 menghasilkan 1.200.000. Lalu untuk titik B yaitu 25 dan 0, maka 60.000 dikali 25 ditambah 50.000 dikali 0 menghasilkan 1.500.000. Lalu untuk titik C yaitu menghasilkan 18,57 dan 12,86. Maka 60.000 dikali 18,57 ditambah 50.000 dikali 12,86 menghasilkan 1.757.200. Dan untuk titik D-nya yaitu 0 dan 50. Maka 60.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 50 menghasilkan 2.500.000. Jadi kesimpulannya yaitu keuntungan maksimum terjadi pada titik D yaitu 0 dan 50. Jika perusahaan hanya memproduksi 50 unit produk Q. Keuntungan maksimum yang diperoleh yaitu sebesar Rp2.500.000. Dan untuk gambar grafiknya seperti ini. Di sini saya akan jelaskan untuk daerah yang diarsir berwarna abu-abu, itu merupakan daerah visible, di mana daerah yang memenuhi semua kendala. Kemudian untuk titik-titik ekstrim yang dievaluasi, menemukan solusi optimal ditandai dengan titik warna hitam yang diberi label sebagai A 0,24, B 25,0, dan C 18,57 dan 12,86. Keuntungan maksimum dicapai pada titik D yaitu 0,50 meskipun tidak berada di dalam daerah solusi tersebut.